PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-19 ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Mario Pulon sebagai Merit, Bahar Mario sebagai Bongkeng, Ali Sofian sebagai Kiparan, dan Lili Nur Indah Sari sebagai Dewi Permoni Suci. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Samba terjatuh ke dalam jurang akibat tendangan beruntun oleh Raga Tantra, pemuda yang memiliki keris penghisap sukma, yaitu sebuah keris yang dapat melumpuhkan kekuatan lawan. Tubuh Samba yang lunglai melayang deras, hampir saja menghantam batu cadas besar apabila tidak ada seseorang berjubah putih yang menolongnya. Di dalam goa di dasar jurang itulah tempat tinggal orang berjubah putih yang menolong Samba itu. Bongkeng dan Merit yang mengikuti Samba mendadak terpisah ketika Bongkeng yang tengah mencarikan air minum untuk Merit melihat tubuh Samba sedang didera oleh Raga Tantra. Samba tercebur ke jurang, lalu dengan cepat dan hati yang sedih tak tertahankan, Bongkeng segera menghampiri Merit untuk cepat-cepat diajak kembali, memberitahukan hal ini pada Widati. Namun, kuda mereka saling tertukar, sehingga mereka tidak dapat dengan cepat tiba di tempat tujuan, sebab kuda-kuda mereka tidak mau begitu saja dikendalikan. Dinginnya. Sudah lama aku tidak tidur di hutan seperti ini. Rasanya sulit sekali aku untuk menyesuaikan diri lagi. Susah sekali mataku untuk tidur. Ngantuk tapi kok tidak mau terus tidur. Susah sekali.
Nah, lumayan. Hujan sudah berhenti. Hanya gerimis kecil. Wah, bajuku semua basah. Mau tukar baju ada di bawah. Di punggung si Ceking. Merinding bulu kuduku kalau mendengar burung malam itu. Mana baju dan celanaku di bawah lagi. Wah, angin ini seram sekali. Hah? Bau apa ini? Bau kembang. Bau kembangnya orang mati. Wah, jangan. Kakang Bongkeng. Kakang. Kakang. Baca. Biar hilang. Bongkeng. Suaranya semakin dekat. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Brot, jalannya susah ya. Awas terpeleset aja. Aduh, nanti jatuh ke jurang. Nah, gitu. Ayo badanku dingin semua ini. Kita harus sampai di tempat terbuka ya, agar badan kita kena panas matahari. Ayo, ya. Si botak brengsek ini. Suruh tunggu nggak mau, dasar botak. Nah ini begini jadinya. Kuda tidak mau dipakai. Dan aku hampir mati ketakutan semalam. Kalau ingat untung tidak apa-apa. Coba kalau sampai ada hantu atau binatang buas. Iya Pak, paling aku sudah habis deh. Udah. Ayo Brot, pelan-pelan Brot. Jangan terburu-buru, sabar. Yang penting sampai ya. Diajak bicara diam saja kamu Brot. Gimana sih? Masih untung aku ada teman ini. Biar hanya seekor kuda. Iya, teman kuda. Gembrot. Coba kalau tidak ada. Wah, barangkali aku tidak bisa omong ini. Itu ada suara kuda dari. Wah, dari mana itu ya? Coba. Oh, sebelah sana. Ke sana.
Ayo, Bos, kita ke sana, Bos. Jak, jak. Botak, bangun, Botak. Bongkeng, bangun. Bongkeng. Aduh, juragan Botak, bangun. Kau mau bangun sendiri atau mau ku bangunkan dengan ini? Dengan ini nih. Ampun. Jangan ganggu saya. Ampun, Suci. Ampun, apanya? Apanya kau tega menyiksa aku ya? Sampai hati kau pergi meninggalkan aku. Aduh, ngomong-ngomong apa kamu? Suci? Ah, suci apa? Ampun. Suci apa? Jangan, ampun. Botak, ingat Botak gundul. Kau ini kenapa? Ha? Bicara apa? Kujitak botakmu nanti tambah pitak kamu. Kenapa? Ampun. Memerit dia. Apa? Mau apa kau? Ha? Merit. Kau takut ya? Tidak. Takut ngeliat aku? Takut? Tidak. Menghina kamu? Heran? Emang belum kenal lama dengan aku? Aku ini masih hidup, kenapa? Oh iya, sabar Merit. Sabar. Tidak bisa lagi aku bersabar menghadapi orang seperti kamu, Botak. Ya, sabar. Kamu curang, Bongkeng. Gimana? Kamu sengaja mau membunuhku pelan-pelan ya? Kau sengaja meninggalkan aku di tengah belantara ini agar aku mati ketakutan atau mati dimakan binatang buas atau dimangsa oleh danyang-danyang penghutan ini. Iya. Aduh. Sudah tidak usah macam-macam kamu. Bongkeng, hari ini aku akan gantian menyiksamu. Kau akan kuikat di bawah pohon yang besar ini. Jangan, Merit. Jangan apa? Kau akan kutinggalkan di hutan ini sendirian, biar kau mati pelan-pelan juga. Apa boleh buat? Masa bodoh, aku tidak mau peduli. Aku ikat. Tidak bisa. Ampun, nanti ceritakan deh. Tidak bisa. Aku akan menyiksamu sekarang. Pisau, lihat. Aku pegang pisau. Tajam sekali untuk mengiris-iris kulitmu. Tajam ini. Tajam sekali untuk menyayat dagingmu, Botak. Jangan. Dan kau tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya terlentang begitu saja. Kau tidak dapat membela dirimu, Botak. Ini pisau. Pisau. Sekarang kau baru menyembah aku. Ayo. Kenapa? Aku ingin bercerita padamu. Ayo cepat, pisau ini. Pisau. Pesan yang harus segera disampaikan kepada Widati. Pesan apa? Dari siapa? Ayo. Begini ceritanya. Lalu Bongkeng pun menceritakan kisah pengalamannya kepada Merit. Jadi Samba? Ya, itulah sebabnya aku harus lari terburu-buru. Maksudku segera memberitahukan pada Widati. Gimana? Ya, saya segera memberitahukan pada Widati. Aduh, Samba. Aduh, Samba, jelek betul nasibmu, Samba. Coba, Rit. Iya. Kalau aku harus menunggumu. Iya ya. Kapan aku akan sampai ke rumah? Coba. Kapan? Iya, kapan ya? Betul juga kamu. Apa kita berdua harus berlama-lama memberitahukan hal ini pada Widati? Betul, iya. Aduh, pisau ini saya masukkan dulu. Iya. Jangan. Iya, saya masukkan ini ya. Saya simpan. Nah, itulah sebabnya. Maka kalau kau menganggapku telah bersalah, lebih lagi telah membuatmu tersiksa,
Ya, maka laksanakanlah. Sudah. Laksanakanlah. Keluarkan lagi pisaunya. Jangan. Oh. Sudah. Ya, laksanakan apa yang menjadi ganjalan pada aku hatimu. Lakukan, Rit, lakukan. Iya, sudah. Aku tidak mungkin sakit hati, Bongkeng, kalau kau tidak meninggalkan aku. Yang ketika itu aku lagi tanggung, soalnya perut sakit. Aduh, Keng, bukan hanya itu saja, Keng. Sampai sekarang ini, Keng. Nih, dengar tuh, dengar tuh. Perut, dengar ini perut tuh. Tuh, aku ini tuh masih belum dibersihkan. Iya. Aduh, jadi gatal semua ini. Aduh, kamu sih tadi. Aduh. Pantas sejak tadi aku mencium bau yang tidak sedap. Nanti kedengaran orang. Kalau begitu kamu yang bawa ya. Sudah, pisau nih, pisau. Jangan. Aduh, habis bagaimana aku mau membersihkannya? Kalau aku mau berhenti sebentar saja juga takut aku. Dasar penakut. Lah, semalam kan hujan. Mengapa tidak pakai air hujan saja? Dibilang takut ya, tapi ya memang takut aku. Takut. Takut. Iya. Rit. Memangnya ada apa? Sudah. Ayo. Jangan banyak tanya. Cepat naik ke kuda. Ayo. Ini ada apa memangnya? Ya sudahlah, ayo. Tunggu dulu sebentar ini. Ayolah, cepat. Lama sekali kau. Iya, tapi tunggu dulu. Ini kuda ini si gembrot. Tunggu. Ayo cepat. Iya, tunggu. Aduh, gimana ini? Wah, keburu dia datang nih. Wah, kok kuda ini jadi susah begini? Ini ngomong apa, Keng? Siapa yang datang? Naga Tantra. Alah, sama dia saja takut. Kalau dia datang, hajar sama berdua. Masa dia tidak kalah? Tapi bukan dia. Bukan dia. Lalu siapa? Setan suci. Setan? Iya. Aku semalam didatangi setannya suci. Ayo. Ini udah tertukar ini gimana kamu? Udah kamu yang sana itu. Sini. Hop, ayo. Ya. Ya, jangankan pada saat begini, sedangkan dalam keadaan biasa saja, kudaku ini tidak mau kutunggangi. Iya, apalagi dalam keadaan terpepet dan terburu-buru, tentu saja dia tidak mau. Coba itu, tanganku sampai lecet, tarik kuda ini. Waduh, kudamu tak mau kutunggangi karena berat gitu. Ya, sedangkan kudamu tidak mau kamu tunggangi karena kau tulang-tulangmu tajam seperti ujung tombak.
Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Ruangan ini terlalu kecil, terlalu sempit untuk melakukan gerakan-gerakan silat. Iya, Guru. Nah, bersiaplah. Mari kita keluar gua dan ikuti kemana aku pergi. Baik, Guru. Hah? Oh, tubuh orang tua itu melayang tanpa mengerahkan tenaga. Jelas kelihatan bahwa orang tua ini tidak menggerakkan kakinya dengan tenaga. Ilmu meringankan tubuhnya sangat sempurna. Dan kedua kakinya seolah tidak menyentuh tanah. Sedangkan aku sendiri sudah letih begini. Betapa indahnya alam di sini. Tapi baru sekali ini rasanya aku kemari. Di mana ini? Coba kau tunjukkan gerakanmu. Tunjukkan seluruh ilmu silatmu di hadapanku. Mulai, Samba. Kita mulai dengan pelajaran pertama. Samba mengeluarkan ilmu-ilmu silatnya. Semua ilmu yang dimilikinya telah ditunjukkan pada gurunya yang baru, termasuk ilmu rongrong dan ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga yang diperoleh dari Dewa Maut. Ya, cukup. Ilmu silat yang kau miliki sudah lebih dari bagus. Ilmu silatmu sungguh ilmu yang jarang dimiliki oleh pesilat lainnya. Namun, siapakah yang mengajarkanmu ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga? Guru, kedua ilmu itu saya peroleh dari seorang jago yang tua, yang bergelar Dewa Maut. Hah? Dewa Maut? Iya. Rupanya guru ada jalinan tersendiri dengan beliau. Di mana kau berjumpa dengannya? Di dalam hutan, Guru. Waktu itu saya sedang mencari pedang setan milik Mantili yang dicuri seorang pendekar. Mantili? Si pedang setan? Iya. Seorang wanita cantik yang memiliki ilmu bermacam-macam dengan kepandaiannya yang sangat tinggi ya. Iya. Waktu itu Mantili adalah seorang pendekar wanita yang tinggi ilmunya. Maksudmu? Sekarang Mantili dalam keadaan sakit akibat terkena pukulan yang mengandung racun.
menurut perkiraan tuanku Raja Agung Brahma Kumbara. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Orang tua berjubah putih itu seolah terkejut setelah melihat gerakan-gerakan Samba. Apalagi setelah Samba mengatakan bahwa ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga adalah ilmu yang didapatnya dari pendekar Dewa Maut. Juga berita mengenai hilangnya pedang setan dari tangan Mantili membuat orang tua itu terkejut untuk yang kedua kalinya. Namun, keterkejutannya itu sama sekali tidak diketahui Raden Samba. Bongkeng yang meninggalkan Merit terpaksa harus tidur di atas pohon di tengah hutan akibat kuda yang dibawanya tertukar dengan kuda milik Merit. Kuda yang cukup hafal dengan majikannya itu tidak mau berjalan, apalagi berlari kalau bukan atas perintah sang majikan. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah ini yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.